Shalom teman-teman, hari ini senang rasanya kita bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi di YouTube ini ya, secara online. Tapi saya percaya bahwa kita boleh tetap menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu sejenak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segala kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Pagi hari ini biarlah kiranya kami boleh merenungkan firman-Mu, boleh menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, bahkan masa depan kami juga ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang hari ini yang akan kami renungkan, juga Tuhan yang boleh bantu kami untuk boleh melakukannya, bantu kami untuk boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita boleh sama-sama membuka Amsal pasal 3 ayat 12. Kita sama-sama buka dan baca Amsal pasal 3 ayat 12. Teman-teman, kita buka Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sekali lagi kita baca Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Teman, figur ayah di dunia ini telah rusak oleh dosa ya. Kita tahu bahwa banyak ayah-ayah di dunia ini yang tidak baik. Tapi ada juga ayah-ayah atau papa-papa yang di dunia ini yang punya sikap atau contoh yang dapat ditiru anaknya. Namun kita punya Bapa yang di surga yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita diberi kuasa untuk memanggil Dia juga sebagai Bapa. Kemudian kita lihat figur seorang ayah di dunia ini. Kalau banyak orang mungkin lihat, oh papa saya tegas, papa saya itu pemarah mungkin, papa saya itu disiplin mungkin ya. Sehingga banyak orang yang anak-anak yang oh saya takut atau punya jarak dengan papanya. Karena punya figur papa yang seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga dia tidak memiliki memori yang positif tentang papanya. Tapi di suatu negara ada seorang anak yang punya memori positif tentang papanya. Suatu hari dia pergi ke suatu gereja dan mengikuti kebaktian di sana. Teman-teman, di sana pas ada perayaan Hari Ibu. Kemudian dia berpikir, kenapa harus ada perayaan Hari Ibu? Namun dia punya papa yang baik. Dia punya papa yang mengajarkan dia. Dia punya papa yang selalu ada dan memelihara dia juga adik-adiknya. Kemudian dia punya inisiatif untuk membuat perayaan untuk Hari Papa juga. Kemudian dia menulis surat kepada presiden untuk mengajukan perayaan Hari Papa. Melalui proses yang sangat panjang, maka presiden juga menjatuhkan atau membuat keputusan untuk perayaan Hari Papa dijadikan pada minggu yang ketiga. Kita juga tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan seorang papa yang baik. Bagaimana dia punya dua orang anak. Dan yang pertama itu anak yang baik yang membantu papanya bekerja. Namun anak yang kedua itu anak yang dia hanya ingin meminta harta papanya. Dan kemudian dia punya rencana untuk pergi keluar dari rumah papanya. Kemudian bersenang-senang. Kemudian menghabiskan uangnya. Pada saat yang dia bersenang-senang, dia mengajak banyak teman, kemudian hartanya sedikit demi sedikit sudah mulai habis. Sampai pada masa hartanya sudah habis,
Dia kemudian tidak punya apa-apa lagi, tidak punya makanan. Teman-teman yang saat dia senang-senang udah pergi satu persatu. Nah, teman-teman, di situ dia bekerja sebagai pekerjaan yang sangat hina. Pada saat dia bekerja di dalam pekerjaan yang sangat hina itu, dia kemudian teringat kepada papanya. Dia melihat bahwa di rumah papa dia bisa memiliki apa saja. Dia bisa mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Kemudian dia punya inisiatif untuk meminta maaf kepada papanya dan kembali bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai pekerja. Namun teman-teman, yang lebih baiknya ketika dia kembali kepada papanya, ternyata papanya merangkul dia, memaafkan dia, karena dia minta pengampunan kepada papanya. Nah, kita punya figur papa yang di surga yang juga demikian. Walaupun kita berdosa, ketika kita bertobat dan datang kepada dia, maka dia akan mengampuni kita dan merangkul kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anaknya. Dan anak tersebut yang tadi telah pergi, ketika dia meminta pengampunan kepada papanya, ternyata papanya mengampuni dia dan memaafkan dia. Teman-teman, walaupun saat ini kita punya atau beberapa orang punya pengalaman tentang papa yang kurang baik, namun kita punya papa yang di surga. Dia mengasihi kita, dia menegur kita ketika salah. Papa kita yang di surga sangat mengasihi kita, sehingga dia tidak mau kita terjerumus dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia akan menegur kita. Teman-teman, hari ini kita merayakan Hari Papa. Kiranya kita boleh mengampuni papa kita ketika dia melakukan kesalahan. Dan Allah atau Bapa yang di surga juga mau kita menerima pengampunan dari dia dan juga mengampuni. Dan hukum yang kelima dalam 10 hukum Taurat juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Dan pada masa yang akan datang, mungkin saja teman-teman akan menjadi orang tua. Bahkan kita juga pastinya akan mendidik anak-anak yang baik. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa Tuhan sendiri mengasihi kita, memberikan ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang bapa kepada anaknya. Dan marilah kita belajar untuk boleh belajar dari firman Tuhan, untuk boleh belajar dari teguran-teguran Tuhan, dan untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan pada saat Hari Papa ini kita boleh mengasihi papa kita, menghormati orang tua kita. Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh mengasihi kami, mengajar kami ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Walaupun di dunia ini kami punya figur papa yang tidak baik, tapi kami tahu ya Tuhan, kami punya figur papa yang baik, yaitu Allah kami, Bapa kami yang di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan semua ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus boleh memberkati kita tetap dalam keadaan sehat dan jauhi kerumunan. Bye.